wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa hadirin hadirat jamaah salat subuh yang bermuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Rabbil alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nafas itu kita masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama-sama sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang senantiasa kita selalu mendapat syafaat dan mudah-mudahan kita diberkahi Allah menjadi umat Rasulullah yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian di kemarin masih tentang bab puasa. Sekarang itu mari kita bersama-sama membaca Fatihah, khusus ibu kepada hati guru kita dan kepada semua guru-guru kita, khususnya kepada wali dan kita. La tadina syamina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi subhanallahi dalam biaya wal mursalin wa syuhada wa sahbihi wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in amin wa malaikatil muqarrabin sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu qala dikata sahabat Abi Dzar amarna pintah nahi ingsun sapa Rasulullah ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam antasuma ing poso sapa ingsun minasyahri saking 1 bulan bisalah sata ayyamin kelawan 3 hari. Salah sata asyarata yaitu tanggal 13 wa arba'ata asyarata lan tanggal 14 wa khamsa asyarata lan tanggal 15. Rawahu riwayat hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa sahahahu lan hasan hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Hadis dari sahabat Ibnu Dzar radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendikatakan perintah kepada ingsun Abi Dzar Al-Ghifari. Ajar lagi perintah antasuma minasyahri salasata ayyam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan setiap 1 bulan untuk berpuasa 3 hari. Apa hari itu? Salasa asarata yaitu tanggal 13. Wa arba'a asarata lan tanggal 14 wa khamsa asarata lan tanggal 15 yang sering kita sebut dengan ayyamun iku dino iku pas rembulan pas lagi padang-padangnya mulane diarani yaumul bid.
dinane sing padha. Iku sebab tanggal sekian iku cara bulan iku pas bunder-bunder. Jadi kadang-kadang Allah sing ngarani tanggal 5 Ayyamul Bid tanggal 14, 15, 16. Tapi Kanjeng Nabi Rasulullah tapi tanggal 13, 14, 15 itu Ayyamul Bid. Nah tanggal awal bulan dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah akhir bulan tanggal 27, 28, 29. Sebab rata-rata Komariah bulan Jawa niku 30 hari. Nah bulan nasional ono sing 29, bahkan ada 28. Tapi jangan rata-rata 29 sampai 30. Dan ini Kanjeng Nabi dawuh perintah untuk berpuasa setiap bulan paling tidak 3 hari, yaitu tanggal 13, 14 dan tanggal 15. Ditambah lagi Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah. Dan hadis saking Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menaik kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kanjeng Rasul la yahillu lil mar'ati ora halal kaduwe wong wedok. Ora halal atau tidak boleh bagi jadi halal itu nek bahasa Arab itu ada 2. Jadi halal kalau haram. Artinya jangan sampean nomor itu artinya jangan letter. Jadi anak bahasa Arab itu yang jadi jual beli saya cuma 2, halal atau haram, boleh atau tidak. La yahillu ola halal lil mar'ati kaduwe wong wedok apa antasu menyente poso sapa wong wedok wa zaujuha hale utawi bojo lanang wong wedok iku syahidun ana ing omah illa biiznihi kejaba oleh idine wong lanang atau zauj, kejaba oleh idine sing lanang. Mutafaqun dan sepakati apa alaihi ing atase hadis. Walah itu kali pada hadis ikulil Bukhari padua Imam Bukhari zada nabi somo Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Ramadana kejogo poso bulan Ramadan. Hadis saking Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak halal atau tidak boleh bagi seorang istri berpuasa puasa sunat ini. Bagi seorang istri tidak diperbolehkan puasa sunat kecuali oleh idine suaminya. Di seorang istri tidak diperbolehkan puasa sunat kecuali izin dari suaminya, kecuali puasa bulan Ramadan. Tanpa izin harus berpuasa. Kenapa tidak diperbolehkan? Kenapa tidak diperbolehkan? Sebab sewaktu-waktu suami itu membutuhkan istri kandung kudu siap. Maka kalau berpuasa izin dulu kepada suaminya. Ini bagi seorang istri harus oleh izin suami. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri lan hadis dari Imam Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah saat meninggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah jaga sapa kanjeng Rasul an syami yaumaini dari puasa 2 hari. Yaumul Fitri yaitu pertama puasa dina fitri atau bodo riaya Idul Fitri wa yaumil nahri sing nomor lorone puasa bulan atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau bulan besar.
Hadis saking Imam Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga untuk tidak berpuasa 2 hari, yaitu Yaumul Fitri Aidaini, yaitu beberapa hari raya fitrah atau hari raya Idul Fitri dan raya Idul Adha. Wa'an Nubaisyah al-Hadani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syarbin wa lillahi azza wa jalla. Karena bagi sapa Imam Syafi'i radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak memperbolehkan berpuasa pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah, tanggal 13 Dzulhijjah atau besar. Sebab ayam tasyrik itu dinamai untuk makan-makan dan dinamai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dilarang dalam 1 tahun ada 5 hari untuk berpuasa. Jadi 5 hari untuk berpuasa dalam 1 tahun diharamkan, yaitu 1 Yaumul Idul Fitri, yang nomor 2 Yaumul Idul Adha, dan ditambah 3 hari Yaumul Tasyrik, yaitu tanggal 11 besar, tanggal 12 besar, dan tanggal 13 besar. Sebab ayam tasyrik itu dinamai untuk makan-makan enak. Maksudnya di situ Yaumul Adha menyembelih kurban 3 hari untuk makan-makan enak. Dilarang atau diharamkan bagi orang untuk berpuasa. Walaupun setiap harinya berpuasa atau puasa Daud atau puasa naun, tetap ayam tasyrik dan 2 hari Yaumul Aidaini, yaitu raya fitrah dan raya Idul Adha, diharapkan untuk berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah hadis Abi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lam yurakhas fi ayyami tasyrik, lam yurakhas fi ayyami tasyrik ayyasuna illa liman lam yajid al-hajj. Tidak ada kemurahan baginya untuk berpuasa di dalam Yaumul Tasyrik atau tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 11 besar, tanggal 12 besar, tanggal 13 besar. Wa an Abi Hurairah hadis saking Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dikatakan sapa Nabi, la takhussu lailatal jum'ati bi qiyami min bainil layali. La takhussu, janganlah khususna sira kabeh Lailatan Jum'ati dalam mengini dina Jum'ah bikiyamin kelawan ibadah min bainil layali saking antarane pira-pira wengi. Wala takhussu lan ojo khususatan sira kabeh Yaumal Jum'ati dalam dina Jum'ah bisyamin kelawan puasa min bainil ayam dalam antarane pira-pira dina illa ayatuna nujuhnya ta'ala fi yaumin dalam iku dina yasumu koso sapa wong ing yaum sapa ahadukum salah sira kabeh. Rawahu riwayat hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis saking Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk mengkhususkan la takhussul yaumal jum'ati bi qiyamin bainal layali. Jadi Kanjeng Nabi melarang mengkhususkan setiap malam Jumat dengan ibadah terkhusus. Artinya setiap hari tidak pernah melakukan ibadah, pada hari Jumat melakukan ibadah, itu tidak diperbolehkan. Wala takhussu yaumal jum'ati bisyamin bainal ayyam, dan tidak diperbolehkan setiap hari Jumat berpuasa.
tidak mengkhususkan. Illa ayyakuna bisyamin yasumu ahadukum, kecuali bagi orang yang pas hari itu harus berpuasa. Jadi puasa Daud, ya. Pas hari Kamis tidak berpuasa, hari Jumatnya berpuasa. Utawa sudah membiasakan berpuasa, atau pas dina niku pas dino kelahirane, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan tidak pernah berpuasa pas dina Jumat malah berpuasa. Itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu lan saking amin Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yasumanna ahadukum, la aja puasa temen salah siji ira kabeh yaumal jum'ati dalam dina Jumat, illa ayyasuma yauman, kejaba yen to poso sapa sira yauman ing sedina qablahu ing dalam sadurunge dina Jumat, au ba'dahu utawa sakwise dina Jumat. Muttafaqan dan sepakati opo alaihi ing atase hadis. Lan hadis saking Imam Abi Hurairah ngendikaken bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yasummanna ahadukum yaumal Jumat. Jadi kanjeng Nabi melarang untuk berpuasa hari Jumat kecuali sebelumnya sudah berpuasa atau sesudahnya berpuasa. Artinya dibarengi kalau enggak Kamis Jumat, ya Jumat Sabtu. Jangan dikhususkan hari Jumat berpuasa. Jadi paling tidak 2 hari. Satu hari sebelum Jumat dari hari Kamis, atau satu hari sesudahnya dari hari Sabtu. Kenapa? Sebab hari Jumat Yahudi Nasrani itu sebelum adanya dinamakan hari Jumat, niku dinani berlomba-lomba napa poya-poya, si mabuk yo mabuk, si judi ya judi. Sebelum dijadikan nama hari untuk tidak menyerupai orang Yahudi Nasrani, maka hari Jumat tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Seandainya berpuasa harus digandeng satu hari sebelumnya atau satu hari sesudah. Wa anhu lan saking Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah saat menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ngendika sapa Rasul, idan tasofa Sya'ban, idan tasofa tatkalane wis separo apa Sya'ban bulan Sya'ban, fala tasumu mongko aja puasa sira kabeh. Rawahu al-khamsatu, riwayat hadis seorang khamsatu Madinah. Lan hadis dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tidak memperbolehkan setelah bulan Sya'ban dapat separuh, jadi tanggal 16, 17 sampai tanggal 30 itu dilarang untuk berpuasa. Makanya saya duwe nopo niku podo-podo puasa, terutama perempuan-perempuan. Mungkin karena kebiasaan ada orang perempuan itu kayak kan tidak berpuasa itu anggone ngobrol itu jangan cepat-cepat, jangan sampai bulan Sya'ban yang mau datang sudah menjelang Ramadan baru puasa. Sebab kalau sudah separuh daripada bulan Sya'ban, maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Sebab apa? Untuk menyiapkan diri untuk menjelang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Menjaga kesehatannya,
menjaga mentalnya untuk mempersiapkan kedatangan tamu yang istimewa yaitu bulan Ramadan. Wa an Somailan hadis dari sahabat Somai ibnu Yusrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ngendikan sapa kanjeng Rasul la tasumu yaumas sabti, janganlah puasa sira kabeh yaumas sabti dalam dina Setu illa bima uftirat alaikum illa bima tujubu ing dalam barang uftirat kang perdoakan apa ma'alikum ing atase sira kabeh fa illam yajid ahadukum illa rihain minabin aw udin syajaratin falyasfal ya'lamuha fa illam yajid namun orang nemu sapa ahadukum salah sira kabeh illa lihain minabin angin kulite anggur wa'udi syajaratin lan kayune lan kulite atau pane kayu wal yang dulu mongko bersih mama sirah dari kulit rahu al-khamsah illa annahu muttaribun waqad aqala malikun qala Abu Dawud bahwa mansubun. Wa an Nu'man ibnu Yasir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tasumu yawmas sabti illa bima uftirat alaikum. Janganlah kamu berpuasa khusus pada hari Sabtu kecuali pas hari itu pas pagi berpuasa. Umpamanya pas dengan nazar. Nazar bukan hukumnya wajib, walaupun itu sunnah karena nazar itu menjadi wajib, maka wajib untuk melaksanakan itu nazar. Jadi nazar itu wajib, aslinya sunnah karena nazar maka menjadi wajib. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana aksara ma yasumu min al-ayyam yaumus sabti wa yaumul ahad wa kana yaqulu ayyuhuma yawman indi idil lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahu. Wa an Ummi Salamah la hadis dari Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ono aksara ma yasumu akeh oleh berpuasa min ayyami saking dina Allah pirang-pirang dina ayyamus sabti wa yaumul ahad wa kana yaqul ayyuma yawma idil lil musyrikin wa ana uridu an ukhallifakum. Hadis saking Ummi Salamah saat mereka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu berpuasa 3 hari hari Sabtu ditambahi 1 hari yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Kenapa kalau hari Sabtu toh? Yaumu idil musyrikin wa ana uridu ukhalifahu. Sebab hari Sabtu itu dino riayanya orang-orang musyrik, maka ditambahi 1 hari yaitu hari Ahad agar supaya tidak menyerupai dengan orang-orang musyrik. Wa ana uridu an ukhalifahu, dan saya menghendaki untuk tidak menyerupai orang-orang musyrik. Ada pertanyaan sampai di sini monggo yang mau bertanya tentang bersolat berpuasa sunnah monggo. Bapak Ibu tentang puasa sunnah monggo. Bagaimana? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah hadis saking Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Nah nyegah sapa Kanjeng Rasul man saumi yomi saking poso sadina an yomi Arafah saking poso sedina dina Arafah di Arafah kelawan Arafah kawamu khamsah wa Tirmidzi kejaba Imam Tirmidzi. Hadis saking Abi Hurairah, Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana saat temene Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyegah poso bulan Ramadan, poso dina Arafah bagi orang yang sedang wukuf di Arafah. Jadi puasa Arafah itu disunahkan, tapi tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang wukuf di Arafah. Berarti wong sing lagi haji wukuf di Arafah, walaupun itu disunahkan berpuasa bulan Arafah, ayyamun Arafah, tapi bagi orang yang haji tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Padahal fadilah keutamaan daripada puasa Arafah itu yukafirus sanataini, itu menebus dosa 2 tahun, 1 tahun yang sudah datang dan 1 tahun yang akan datang. Ya, puasa Arafah ini disunahkan bagi orang yang tidak sedang beribadah haji. Jadi an saumi yaum Arafah di Arafah. Jadi puasa Kanjeng Nabi nyegah untuk berpuasa 1 hari yaumul Arafah bagi orang yang sedang di dalam Arafah, artinya sedang wukuf di Arafah. Jadi kalau yang tidak wukuf di Arafah, yang tidak ibadah haji, dianjurkan untuk berpuasa bulan yaumul Arafah. Ini tanggal 9 Dzulhijjah. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu. Di sini hari bulan besar di sisinya disunahkan berpuasa tanggal 8, tanggal 9. Tanggal 8 itu Yaumul Tarwiyah, tanggal 9 Yaumul Arafah. Tapi tidak diperbolehkan bagi yang sedang wukuf di Arafah untuk melaksanakan atau untuk berpuasa, walaupun kuat berpuasa, tapi dilarang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Umar, lan saking Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala dengan sapa Abdillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la soma man somal abada. Qala Rasulullah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la soma man somal abada. La soma orang puasa iku wajib. La soma orang puasa. La soma man somal abada. Tidak ada puasa bagi orang yang saklawas-lawase puasa. Artinya Kanjeng Nabi niku melarang puasa terus-menerus. Ora ono rampungi. Kanjeng Nabi melarang. Walaupun ketoke apik, tapi Kanjeng Nabi boten seneng puasa terus-menerus, tidak pernah moka atau tidak pernah ngomong. Wali Muslimin al-hadis dari Imam Muslim radhiyallahu anhu min hadis Qatadah bilakin la soma wala afqara. La soma wala afqara. La soma orang puasa iku wajib, wala afqara lan orang moka iku wajib. Artinya tidak berpuasa, puasa terus. Ada sing api puasa moka, puasa moka. Ini yang dinamakan puasa Daud.
bukan puasa ngebleng. Biasanya orang yang berpuasa terus menerus, mereka ingin puasa 1 tahun bahkan itu ada hajat tersendiri. Di sini tidak diperbolehkan selama hidup berpuasa. Babul i'tikaf, berangkat i'tikaf baqiyan Ramadan dan meramaikan atau menghidupkan malam bulan Ramadan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Orang yang disebutkan ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam utai sapa ing pamalaman jumeneng ada ibadah sapa wong Ramadan ing bulan Ramadan imanan hale iman wa ihtisaban karena Allah taala ghufira muqaddim syukur lahu bagaimana umat dosa takut maka wis liwat dan saking dosa-dosanya. Hadis saking Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan iman karena Allah dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, koma di sini termasuk panjenengan melakukan sholat sunnah tarawih itu sampun koma. Sudah mendirikan atau sudah menghidupkan malam bulan Ramadan, ditambah tadarus Al-Quran, ditambah i'tikaf dan lain sebagainya dengan dasar imanan wa ihtisaban. Tidak ada embel-embel lain, sebab ciri daripada ibadah itu diterima ada 2. Di dalam surat Al-Kahfi, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Pertama amal sholih. Amal sholih itu amalan yang iman dan ihtisaban, yang lainnya mengharap Allah dengan harapan apa-apa. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Di dalam beribadah itu tidak menyekutukan Allah, artinya karena Allah ya karena Allah, bukan karena amer, bukan karena yang dianggap seger, itu termasuk syirik. Baik, falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Dan janganlah musyrik, artinya ibadah selain Allah. Itu ada 2. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Yarju itu di dalam tafsir itu barang siapa yang menghendaki pahala yang diberikan oleh Allah, maka ada 2 cara. Falyamal amalan sholihan, pertama amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang kedua, di dalam beribadah hanya mengharap ridha Allah. Nah, ibadah kepengin ganjaran akeh, ibadah kepengin nomor niku ada embel-embel lain, itu belum berarti sudah tidak amalan suatu ala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, sudah lepas dari 2 faedah. Sebab yang namanya pahala, yang namanya upah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala itu mesti dengan catatan di dalam amal itu amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan musyrik di dalam beribadah, dan ibadah yang sholeh ganjaran itu pasti.
Jangan mengharap ganjaran itu diperoleh apabila kita dalam ibadah tidak ihtisaban, tidak karena iman. Bismillahirrahmanirrahim. Nek temene hadise sing sapa wonge menghidupkan malam Ramadan karena iman kepada Allah, ihtisaban hanya mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah terlewat. Dan temeniku wonten hadis lain sing sapa wong menghidupkan bulan Ramadan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 mesti wong iku bakal oleh apa niku malam Lailatul Qadar. Iku hadis lain menerangkan. Jadi tanggal 1 oleh terawih kemudian begon sampai tanggal 30 wong iku mesti dapat malam Lailatul Qadar. Wa an Aisyah, dan hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ada sing tangan benar. Benar. Wa an Aisyah, dan hadis dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Yang hadis tentang ini Pak, benar. Benar. Yang asli masalah ganjaran itu hadis, ngaji fikih, yang masalah hukum. Hadis-hadis yang menerangkan ganjaran itu enak. Sebab paling ganjaran akeh. Tapi ini kuncinya, setiap amal ibadah, setiap amal yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala imanan wa ihtisaban. Iman dan karena Allah itu pasti mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala dari Allah taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin akan menundai janji. Itu otomatis. Jadi pahala itu otomatis. Tidak diharapkan, otomatis. Gitu. Tapi nek ibadah kita mengharapkan pahala, belum tentu mendapat pahala. Sebab di situ kadang-kadang tidak imanan wahtisaban. Tapi nek kita beribadah imanan ihtisaban pasti mendapat pahala. Makanya yang bagusi anjiripun ibadah niat sing apik otomatis pahala sudah mendapat. Wa an Aisyah hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-'ashr awakhir min Ramadan shadda bizaruhu wa ahya lailahu wa yaqulu ahlahu muttafaqun alaih. Hadis saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-'ashr awakhir, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan sudah sampai 10 akhir, berarti tanggal 21 ke atas, syadda izaruhu, maka Rasulullah ibu mencengaken sarungi, artinya nemen-nemeni di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahya lailahu, yaitu menghidupkan malam-malam awal akhir bulan Ramadan. Wa yaqulu ahlahu, lan apa niku membangunkan keluarganya untuk ahya Ramadan, yaitu menghidupkan malam bulan Ramadan, terutama akhir 10 akhir daripada bulan Ramadan, itu tanggal 21 sampai tanggal 30. Sebab apa? Ini potensi di situ mendapat malam Lailatul Qadar. Sebab kebanyakan ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu kebanyakan yang sudah terjadi itu mulai tanggal 21
sampai tanggal 30. Namun tidak ada yang tahu tanggal berapa. Cuma kebanyakan yang sudah terjadi itu awakhir itu 10 akhir daripada bulan Ramadan. Makanya itu banyak dan i'tikaf ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam akhir daripada 10 akhir bulan Ramadan. Masih ada waktu? 2 menit lagi. Tinggal 2 menit. Yang mau bertanya monggo. Ibu-ibu, datang boleh. Ampun. Satu hadis lagi. Wa an hadal hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi satuna yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Allah subhanahu wa Rasul itu yakni punya tiga subhanahu Rasul asral awakhir ing 10 kang akhir min Ramadan saking bulan Ramadan hatta tawafahullah hingga sampai kanjeng Nabi sedo. Summa a'tafa muqaddimin yang tiga sahabat azwajuhu birodol karwane sabukane karwane kanjeng Nabi imbanihi ing dalam sakwise sedherek kanjeng Nabi muttafaqun alaih. Hadis saking Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap 10 akhir bulan Ramadan kanjeng Nabi selalu i'tikaf di dalam masjid sampai kanjeng Nabi sedo. Setelah kanjeng Nabi sedo yang meneruskan setiap 10 akhir bulan Ramadan semua istri-istri kanjeng Nabi melakukan seperti hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang yang kena awakhirul Ramadan itu termasuk akun-akunnya di dalam kita beribadah. Tapi pahala yang paling besar adalah di dalam akhir daripada 10 bulan Ramadan. Dan ini saya doakan bukti-bukti mengenai alamin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.